Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali mari kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang begitu besar sampai kepada kita, sehingga sampai hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kita sampai kita bertemu dengan Allah, kita masih dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa beribadah, bisa salat, bisa membaca Al-Quran, bisa amal ibadah yang lain, baik pribadi maupun yang sifatnya sosial, dan kita bisa hadir di majlis ini yang dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu bagi kita, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sekali lagi kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji, berzikir, mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya, waskuruni wala takfurun. Bersyukurlah kalian akan nikmat-nikmatku dan jangan kalian kufur akan nikmat itu. Ya, nah. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kembali ke kitab yang kita bahas, kitab yang sangat bagus, kitab yang bisa menjadi obat resep ya bagi kita di dalam problem-problem kehidupan kita terkait bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Ad-Da' wa Dawa yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan, beliau memberikan contoh yang panjang lebar tentang orang-orang yang bermudah-mudah di dalam menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka tertipu dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil agama, tertipu dari sisi cara mereka memahami sifat-sifat tersebut dan dalil-dalil agama tersebut. Karena itu
Di antara pelajaran yang penting yang kita ambil, bahwasannya ketika kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa kita pahami sendiri-sendiri. Meskipun seorang itu membaca Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW, maka belum tentu itu menjadi kunci selamat bagi dia. Dulu Yahudi dan Nasrani, di tengah-tengah mereka ada Taurat dan Injil, mereka tersesat dari jalan yang lurus, padahal kitab ada di tengah-tengah mereka. Maka tidak mustahil pada umat ini ada Al-Quran di tengah-tengah kita, ada hadis-hadis Rasulullah SAW di tengah-tengah kita, kemudian kaum muslimin justru tersesat dari jalan yang lurus. Tidak mustahil, bahkan sangat mungkin. Bahkan kalau kita melihat realita, begitu banyak kejadian seperti itu, termasuk contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Muallif rahimahullah ta'ala. Dari situ hendaklah seorang muslim betul-betul berhati-hati di dalam mengambil pemahaman agamanya. Meskipun ayat yang dia baca atau hadis sahih yang dia baca, tapi maksud dari ayat dan hadis tersebut itu yang lebih penting untuk digurukan. Sudah sering kita ulang dan kita ingatkan, kaum Khawarij itu mereka membaca Al-Quran. Yaqra'un Al-Quran, kata Nabi SAW. Mereka membaca Al-Quran. Bahkan kata Nabi, yaquluna biqauli khairil bariyah. Mereka mengucapkan dengan ucapan sebaik-baik makhluk. Siapa yang dimaksud? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama itu Nabi SAW mengatakan tentang mereka, law wajadtuhum laqataltuhum qatla adin. Andaikan aku jumpai kaum tersebut, saya akan lakukan pembunuhan terhadap mereka sebagaimana kasus terbunuhnya kaum Ad. Habis-habisan. Nabi SAW mengatakan tentang mereka, Al-Khawariju kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Ini kita ulangi terus supaya kita berhati-hati di dalam mengambil ilmu agama kita. Di antara faktor yang menjadikan seorang itu gagal untuk mendapatkan hidayah jalan yang lurus adalah keliru dalam talaqil ilmi, salah dalam mengambil al-ilmu. Ya, nah, makanya beliau perpanjang contoh-contoh di sini. Kita kembali kepada contoh yang beliau sebutkan. Sampai kemarin beliau sebutkan orang yang tertipu dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu dari Rabbmu yang maha mulia. Jadi sifat karimnya Allah, karim itu baik, memaafkan, membantu, menolong. Yang mestinya justru seorang berupaya mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, pertolongan Allah, ampunan Allah. Tapi sifat itu disalahpahami justru untuk bermudah-mudah melakukan maksiat, karena Allah itu pemaaf. Paham sisi kesalahannya ya? Nah itu. Jadi karena Allah itu karim, maha memberi, maha memaafkan, ya kita tenang-tenang aja, santai aja berbuat maksiat. Nggak mungkin lah Allah akan mengadab kita. Ini Allah maha kasih sayang, Allah itu maha pemaaf. Berarti ini justru tertipu dengan sifat Allah apa? Al-Karim. Jelas ya sisi kesalahannya. Dalilnya ayat Quran bukan ayat Al-Quran, tapi pemahamannya yang salah. Dulu sudah kita sebutkan orang berdalil dengan ayat Al-Quran. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau yang memanah ya Nabi Allah ketika engkau memanah, tapi Allah yang memanah. Dari ayat yang mulia ini muncul akidah wahdatul wujud. Allah bersatu dengan diri makhluknya. Akhirnya kita nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu zakat, nggak perlu menjauhi khamr, zina. Kenapa? Allah sudah bersatu dengan diri saya. Kenapa saya takut dengan neraka? Kalau yang menciptakan neraka sudah ada pada diri saya.
Dalilnya apa? Ayat Quran. Berarti faktor masalahnya di mana ini? Pemahaman. Disinilah penting diikat pemahaman agama itu dengan fahmus salaf, pemahaman salaful ummah, karena merekalah yang langsung mengambil pemahaman Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, santri-santrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung talaqi ilmi, mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang memahami Al-Quran dan hadis bukan dengan pemahaman para sahabat, pasti keliru. Ini merupakan kesepakatan ahli sunnati wal jamaah, bahkan termasuk pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Pemahaman agama itu rujukannya adalah pemahaman para ashabi Rasulullah SAW, dan nggak boleh mendua, nggak ada negosiasi di sini. Ibarat fondasi ini besinya harus 12, jangan antum tawar 10, roboh bangunan itu. Kalau bata silahkan ditawar lah, ganti batako apa silahkan, tapi fondasi jangan ditawar. Nggak ada satupun pemahaman yang benar kecuali pemahaman para salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus kaum muslimin yang mengikuti jejak langkah mereka sampai hari ini. Kalau tidak, katakan tidak, demi selamatnya perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kaum yang sudah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Itu ya, seperti tadi, berdalil dengan ayat Al-Quran, berdalil dengan hadis Nabi, tapi karena pemahamannya keliru, justru itu jadi wasilah untuk apa? Bermudah-mudah memaksiati Allah. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian beliau menyebutkan, qala rahimahullahu ta'ala, wa kadtirari ba'dihim biqaulihi ta'ala finnar. Ya. Dan sebagaimana ketertipuan sebagian mereka dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang neraka. Allah katakan tentang neraka itu, la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tidaklah memasuki neraka itu kecuali orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang mendustakan lagi berpaling. Berarti yang masuk neraka itu tidak lain hanya orang-orang yang asqa, celaka, orang kafir gitu loh maksudnya. Jahanam itu. Ini ayat Allah lah ya. Coba nanti lihat bagaimana kesalahannya. Yang kedua, mereka tertipu dengan salah paham terhadap ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang neraka. Uiddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Jelas ya dua ayat tadi. Yang pertama, la yaslaha. Ingat-ingat fiilnya, yasla, soliya, yasla. Bahasa kita masalahnya sama, artinya masuk. Di sana ada dakhala yadkhulu, artinya juga masuk. Tapi ini dalam bahasa Arab beda. Bahasa Indonesia ya masuk, 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 nggak ada yang lain, enggak. Karena kita miskin bahasanya. Bahasa Arab yaslaha, soliya, yasla. Ada dakhala yadkhulu. Dalam bahasa kita sama-sama artinya apa? Masuk. Padahal dalam konteks bahasa Arabnya artinya berbeda. Ayat tadi pakai fi'il apa? Soliya yasla, la yaslaha illal asqa. Tidaklah memasuki neraka itu kecuali orang-orang yang celaka. Siapa mereka? Alladzi kadzdzaba, orang-orang yang mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Nah, yang kedua, mereka tertipu dengan ayat Allah, uiddat lil kafirin. Ketika Allah mengisahkan tentang neraka, bahwa neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti yang masuk neraka hanya orang kafir, gitu loh maksudnya pemahamannya. Nah, walam yadri hadzal muqtar anna qaulahu. Orang yang tertipu itu tidak memahami bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, fa andartukum naron taladda. Ini harus diingat ayatnya ini ya. Jadi sebelum la yaslaha illal asqa, ayat sebelumnya apa?
Fa'angdartukum naron talabba la yaslaha illal asqa. Aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Tidaklah memasuki neraka yang membakar tadi kecuali orang yang celaka. Jadi sebelumnya tentang neraka. Huwa linarin mahsusatin. Jadi yang dimaksud fa'angdartukum naron talabba, aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala, yang membakar. Itu neraka ini khusus, bukan neraka secara umum. Neraka secara apa? Khusus. Jadi bukan nar secara umum, ya. Min jumlati darokati jahannam. Jadi yang dimaksud naron taladdo itu termasuk jumlah dari dasar neraka jahanam. Area di neraka jahanam yang dasar itu yang dimaksud naron taladdo, bukan seluruh neraka. Karena neraka ada yang dangkalnya, begitu ibaratnya, ada pertengahnya. Ini darokat, kerak neraka. Di antara area neraka jahanam itu yang dimaksud dalam ayat Allah, fa'angdartukum naron taladdo. Karena itu fi'ilnya apa? La yaslaha. Yasla tadi diingat-ingat, maka saya sudah ingat-ingat yasla tadi, ya. Walau kanat jami'a jahannam, kalau ayat fa'angdartukum naron taladdo itu yang dimaksud adalah seluruh neraka jahannam, fahuwa subhanahu lam yakul la yadkhuluha, maka Allah tidak berfirman dalam ayat itu la yadkhuluha. Ini perlu dilihat kitabnya. Jadi kalau toh fa'angdartukum naron taladdo itu okelah kita terima, kalian memaksudkan ini seluruh neraka jahanam, tapi ingat Allah mengatakannya bukan la yadkhuluha, tidak memasukinya, tapi la yaslaha, pakai fi'il yasla, bukan yadkhulu. Paham ya? Ini perlu bedanya tadi, fi'il soliya yasla sama dakhala yadkhulu. Ada santri nggak di sini? Ya antum santrinya. Nah, bal qala, tetapi dalam firman Allah itu adalah la yaslaha illal asqa. Ayatnya begitu bunyinya, bukan la yadkhuluha illal asqa. Jadi Allah pakai fi'il yasla, bukan yadkhulu. Jelas ya? Nah itu nanti dilihat Qur'annya itu. Nah, lalu beliau menerangkan Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi orang ini andaikan membantah fa'angdartukum naron taladdo, itu kita katakan itu neraka khusus, yaitu apa? Kerak jahanam, bukan semua neraka. Kalau mereka mengatakan oh enggak ini semua neraka, okelah kalau begitu. Tapi lihat ayat Allah. Ayat Allah di situ mengatakan la yaslaha, bukan la yadkhuluha. Beda fi'il yasla sama yadkhulu dalam bahasa Arab. Meskipun bahasa kita artinya apa? Masuk. Ya temannya masuk mau apa lagi, sudah nggak ada kita. Karena kekurangan bahasa tadi. Difahami ya? Jelas sampai sini. Baru beliau mengatakan wala yalzamu min adami salyiha adamu dukhuliha. Karena orang yang tertipu itu mau mengatakan kita ini kan bukan orang kafir, bukan orang yang asqa, jadi nggak mungkin kita masuk neraka. Tenang aja gitu loh maksudnya. Paham maksudnya? Jadi Allah mengatakan fa'angdartukum naron taladdo la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kita enggak mendustakan Allah, kita enggak berpaling, jadi kita enggak mungkin masuk neraka. Maksiat enggak apa-apa, gitu loh maksudnya. Paham maksudnya ya? Mereka tertipu dengan ayat tadi. Karena Allah katakan tidaklah memasuki neraka jahanam itu kecuali orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Yang mendustakan lagi berpaling. Loh kami enggak mendustakan kok, kami beriman Allah ada, kami enggak berpaling kok. Jadi kami nggak mungkin yang dimaksud ayat ini, maka sudah santai aja, maksiat nggak apa-apa, nggak mungkin masuk neraka. Oh neraka itu untuk asqa,
untuk orang yang paling celaka. Orang yang mendustakan lagi berpaling. Antum mendustakan enggak? Enggak, santai aja. Enggak akan masuk ayat ini, gitu loh maksudnya. Paham ya? Maka beliau jelaskan, kalau toh kalian berpemahaman seperti itu, ingat Allah firmannya itu dengan bahasa la yaslaha, bukan la yadkhuluha. Sedang yasla itu lebih khusus daripada yadkhul, sama-sama masuk. Kalau solya itu adalah masuk yang sampai ke kerak-keraknya. Ibarat antum masuk rumah, pintunya sampai ujungnya semuanya, itu namanya fiilnya yasla. Tapi masuk meskipun baru di situ, itu namanya yadkhul. Paham ya bedanya? Nah, jadi orang masuk rumah baru sampai depan pintu itu sudah yadkhulu, tapi tidak yasla dia. Kalau sampai ujung sana ke ujung rumah, itu baru namanya apa? Yasla. Nah, dua fiil ini beda. Lah dalam ayat tadi Allah mengatakan pakai fiil apa? Yasla, bukan yadkhul. Jadi Allah mengatakan la yaslaha, tidak memasukinya dengan bahasa yasla, itu tidak menolak kemungkinan kalian itu yadkhul, gitu loh. Paham maksudnya ya? Kalian nggak dikatakan masuk sampai ujungnya, tapi nggak menolak kemungkinan kalian masuk meskipun sampai tengah, gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah, itu bantahannya. Ya, nah, jadi wala yalzam min adami saliyah adamu dukuliha. Karena kalau sol yasla itu pasti masuk. Kalau yasla pasti yadkhul. Tapi kalau yadkhul belum tentu yasla, gitu loh. Mudahnya pemahaman. Paham ya? Nah, jangan diam nanti gak paham. Salah paham ini yang berbahaya ya. Baik. Fa inna salya akhassu minad dukhul, karena kalimat salya yasla itu lebih khusus daripada dukhul yadkhul. Kalau sudah yasla itu sudah sampai ujung sana. Kalau yadkhul sampai sini sudah yadkhul, sampai depan pintu saja sudah yadkhulu, masuk artinya. Sama-sama masuk tapi beda. Jadi misalkan kita lempar batu, ini sumur, lempar batu. Baru sampai sini itu sudah yadkhul namanya, yadkhulu bi'ra. Nah, yasla itu kalau sudah mentok di ujung lah itu namanya yaslal bi'ra. Masuknya itu sampai betul-betul masuk. Nah, kalau naron taladho, dia masuk ke neraka itu dan betul-betul dibakar habis di situ. Gitu loh. Nah, ini tidak menolak kemungkinan ada orang masuk neraka meskipun tidak sampai yasla. Nah, siapa yang menjamin kalian selamat dari yadkhul meskipun kalian selamat dari yasla? Paham ya? Itu bahasanya saya ganti yadkhul sama yasla karena saya ulang 10 kali lebih, insya Allah antum sudah hafal. Besok kalau ketemu yasla masuk kan gitu ya. Nah, wa nafyul akhassi la yastalzimu nafyal a'am. Menolak yang khusus itu tidak melazimkan yang umum semua tertolak. Menolak tidak yaslah bukan berarti yadkhul tertolak semua. Paham ya? Nah, itu dikatakan nggak akan masuk secara sampai ke dasar neraka itu kecuali orang yang celaka. Bukan berarti orang yang tidak celaka nggak masuk. Bisa jadi masuk tapi sampai batasan tidak dasarnya. Paham ya? Insyaallah begitu. Nah, kemudian ini pertama bantahannya dari sisi kalimat, ya, bantahan dari sisi kalimat. Kemudian beliau mengatakan, summa inna hadzal muqtarra. Kemudian orang yang tertipu itu juga, lau ta'ammalal ayatal lati ba'daha. Andaikan dia mau merenungi ayat setelah ayat ini, setelah ayat yang tentang neraka ini, yaitu apa? La yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Dan akan menjauhi, akan terjauhkan dari neraka tadi orang yang paling bertakwa. Sekarang berani nggak kalian mengatakan orang yang paling bertakwa? Atqa loh, ini isim tafdil. Bahasa Arab namanya isim tafdil. Lo Mas Hari agak tahu, agak loh Mas Hari. Nah itu atqa itu paling bertakwa. Kalau kalian mengatakan saya nggak masuk neraka, kenapa? Saya nggak asqa. Tapi apakah kalian akan terjauhkan dari neraka?
Karena yang terjauhkan dari neraka itu adalah orang yang atqa. Kalian atqa apa bukan? Paling bertakwa apa tidak? Kalau mengatakan tidak, ya kemungkinan masuk, gitu loh maksudnya. Apalagi sengaja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Bisa difahami ya? Ayat setelahnya itu loh. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Jadi yang akan terjauhkan dari neraka itu adalah orang yang paling bertakwa. Lah kalau difahami yang bisa selamat dari neraka hanya orang yang paling bertakwa, lah antum selamat nggak dari neraka? Sebagaimana antum fahami tidak akan masuk neraka kecuali orang yang paling kafir. Loh, saya nggak kafir kok. Terus mengatakan selamat berarti saya dari neraka. Nah, kalau sudah selamat ke neraka berarti kemana? Surga, kan begitu. Lah yang jauh dari neraka itu tidak ada kecuali orang yang paling bertakwa. Lah kalian katanya selamat dari neraka, padahal Allah katakan yang jauh dari neraka itu orang yang paling bertakwa. Lah kalian bukan orang yang paling bertakwa. Terus mau kemana kalian? Paham maksudnya ya? Jadi kemungkinan masuk sangat gitu loh artinya ya. Makanya beliau katakan lau ta'ammalal ayatal lati ba'daha la'alima, dia akan tahu annahu ghairu dakhilin fiha, dia akan ngerti bahwa dirinya itu enggak masuk dalam ayat Allah wasayujannabuhal atqa, enggak masuk. Kita aja enggak berani mengatakan saya ini atqa, orang yang paling bertakwa, enggak berani. Sedangkan Allah katakan yang akan menjauhi neraka tadi itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, sekarang kita jauh nggak dari neraka itu? Kalau nggak masuk atqa nggak jauh. Jadi kemungkinan nggak ada masuk neraka itu mungkin. Waliyadzubillah. Apalagi orang yang menjadikan ini kemudian untuk bermudah-mudah memaksiati Allah. Jelas ya? Nah, fala yakunu matmunan lahu ayyujanniba au yujannabaha, maka tidak ada jaminan bagi dia untuk dia itu dijauhkan dari neraka. Siapa jaminannya? Antum ada jaminan? Kok kita yang hadir di sini? Insya Allah bukan orang yang bermudah-mudah melakukan maksiat. Insya Allah bukan orang yang sengaja memaksiati Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini orang yang berupaya berjuang mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah. Sekarang ada nggak jaminan bagi antum bahwa antum pasti selamat dari neraka? Nggak ada. Jelas ya? Nah itu. Bagaimana lagi dengan orang yang sengaja memaksiati Allah, terus menerus memaksiati, menganggap enteng maksiat itu dengan tertipu dari ayat tadi. Jelas ya? Paham ya insya Allah? Nggak paham nggak apa-apa, tapi jangan salah paham. Gitu. Tapi insya Allah paham. Ya. Nah, udah itu selesai ayat Allah tadi ya. Ayat Allah ya. La yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa. Kelanjutannya kan begitu. Insya Allah bisa difahami. Baru ayat kedua yang mereka jadikan dalil untuk bermudah-mudah bermaksiat, nggak takut dari neraka, yaitu ayat apa? Uiddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan untuk orang kafir. Nah kita ini bukan orang kafir dong. Ngapain harus takut dari neraka? Allah katakan neraka itu uiddat lil kafirin. Pokoknya kita nggak kufur. Jadi nggak usah khawatir dari neraka. Disiapkan untuk orang kafir, kita nggak kafir, begitu. Terus enteng aja, enjoy aja dengan maksiatnya. Bener nggak cara berdalil seperti ini? Nah, akan beliau jelaskan. Wa amma qauluhu finnar uiddat lil kafirin faqad qala fil jannah. Allah juga bicara tentang surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kalian merasa aman, uiddat lil kafirin, kita nggak akan masuk neraka, kita bukan orang kafir. Ketika bicara uiddat lil muttaqin untuk surga, surga disiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Kalian mau kemana? Apa kalian termasuk orang-orang yang bertakwa? Nah, jelas maksudnya. Jadi dua-dua ayat nggak kena misalkan, terus mau kemana?
Surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Lah antum bukan orang yang bertakwa, meskipun merasa nyaman, oh saya kan bukan orang kafir, nggak apa-apa, nggak usah takut neraka. Tapi apa dapat surga? Sedang surga itu uiddat lil muttaqin, nggak dapat. Lah kalau nggak dapat surga kemana kira-kira? Di sana cuma berapa tempat? Nggak ada manzilah bainal manzilatain, nggak ada tempat di antara dua tempat, nggak ada di sana. Kalau nggak di surga ya di neraka. Jelas maksudnya ya? Nah, mereka tertipu dengan ayat itu. Jadi kalau neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir, itu tidak menolak orang yang tidak kafir masuk ke dalam neraka. Cuman masuknya tidak seperti orang kafir. Kayak tadi loh, masuk di situ berbeda dengan masuk sampai sana. Allah tolak yang masuk sampai sana, bukan berarti tidak ada yang masuk sampai sini. Jelas ya? Itulah. Misalkan antum telan obat, yasla itu sampai ke dasar perut, ada obat yang nyangkut di sini, itu bahasa Arabnya dakhala, masuk, sama-sama masuk. Jadi tidak masuk sampai ke dasar perut, tidak menolak masuk sampai kerongkongan, gitu loh maksudnya. Neraka disiapkan untuk orang kafir, itu tidak menolak kemungkinan orang yang tidak sampai derajat kafir untuk masuk neraka. Kenapa? Karena kita lihat ancaman begitu banyak. Ayat ancaman yang arahnya bukan kepada orang kafir banyak sekali. Hadis yang mengancam, yang diancam tidak kafir banyak sekali. Sekarang misalkan Nabi SAW mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan yang menerima suap dua-duanya di neraka. Apakah orang yang menyuap dan yang menerima suap itu kafir? Tidak harus. Berarti masuk neraka enggak kemungkinan? Kalau Allah masukkan neraka, Allah adil karena dia berbuat dosa. Jelas? Itu. Atau Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah an-nammam, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, adu domba, tukang fitnah. Kalau nggak masuk surga kemana kira-kira? Nah. Kafirkah dia? Orang yang suka namimah, tukang fitnah itu orang yang bertakwa apa bukan? Masya Allah, orang yang bertakwa begitu. Sepakat itu bukan orang yang bertakwa. Sedang surga uiddat lil muttaqin, masuk surga enggak dia? Kalau toh masuk, tentu tidak seperti orang yang bertakwa. Kalau so masuk neraka, tidak seperti orang kafir, gitu loh maksudnya. Nah, sedang dia menggunakan ayat ini untuk bermudah-mudah. Saya tidak kafir kok, saya beriman sama Allah. Sedang surga neraka disiapkan untuk orang kafir, tenang aja, nggak akan masuk neraka, enggak gitu. Nah ini ketertipuan, dalilnya ayat, tapi terletak di pemahaman. Ya, jadi manusia itu masya Allah beraneka ragam. Tayyib. Wala yunafi i'dadan nari lil kafirin ayyadkhulahal fusaqu wadh-dhalamah, dan tidak bertolak ke belakang, tidak kontradiktif ketika Allah siapkan neraka itu untuk orang kafir, akan memasuki neraka orang-orang fasik dan orang-orang zalim. Enggak menolak kemungkinan itu. Oh, neraka untuk orang kafir, masuk neraka orang kafir, neraka disiapkan untuk orang kafir itu tidak menolak kemungkinan masuknya orang-orang fasik, pelaku dosa dan orang-orang zalim ke dalam neraka. Meskipun masuknya tidak seperti orang kafir. Orang kafir aja berbeda-beda kok. Siapa yang dikerak jahanam selama-lamanya? Allah katakan apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu dikerak neraka jahanam, di dasar neraka sana azabnya. Karena munafik itu kufurnya double. Itu loh, menipu dia. Maka ditaruh di kerak jahanam. Nampaknya beriman, hatinya kufur. Khianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka hukumannya berat, melebihi orang kafir biasa, karena ini kufur plus. Nah, Abu Thalib pamannya Nabi itu, Nabi SAW katakan apa? Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar.
Andaikan karena syafaat yang Allah berikan kepadaku untuk pamanku ini, tentu dia berada di neraka jahanam. Itu. Maka di hadis yang lain beliau katakan, inna ahwana ahlin nari Abu Talibin yunta'alu bin na'laini minan nar yagli minhuma dimahu. Paling ringannya penduduk neraka, penduduk loh ya, yang tidak akan keluar. Paling ringannya penduduk neraka itu Abu Talib. Dipakaikan 2 terampah dari api neraka, mendidih otaknya selama-lamanya. Bahagia enggak Abu Talib? Bahagia enggak? Itu dapat syafaat loh ya. Makanya Syekhul Islam mengatakan, orang yang dapat syafaat Nabi itu belum tentu bahagia. Tapi yang pasti bahagia itu orang yang beriman dan taat sama Rasulullah, itu pasti bahagia. Tapi dapat syafaat belum tentu bahagia. Beliau berdalil dengan kasus Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, Abu Talib ringan, paling ringan. Beda dengan munafik. Jadi neraka itu juga daroka, berjenjang. Sesuai dengan apa? Keadaan yang dimasukkan ke dalam neraka. Orang kafir kan beda-beda toh. Ada yang kufurnya nentang sampai sekeras-kerasnya pertentangan, misalkan kayak Abu Lahab misalkan. Ada yang ya kufur kalem lah gitu ya, kufur biasa, kufur. Nggak mau masuk Islam tapi ya nggak repot. Muslim kan berbeda-beda. Ada yang muttaqin, muhsinin, orang yang imannya bagus, ada yang enggak, ada yang fasik, nggak punya kebaikan sedikit pun, tersisa imannya misalkan. Hanya sholat tok misalkan punyanya. Ya ini nggak bisa disamakan dengan orang yang bertakwa. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun? Apa kita akan jadikan orang muslim itu sama dengan pelaku orang-orang yang jahat? Kalau kita samakan kita nggak adil. Bagaimana kalian menetapkan hukum? Abu Bakar nggak bisa kita samakan dengan siapapun dari manusia setelah Nabi dan Rasul. Jelas ya? Nah, baik. Jadi wala yunafi i'dadal jannati lil muttaqin, tidak pula berbenturan ketika Allah menyiapkan surga untuk orang yang bertakwa, ayyadkhulaha man fi qalbihi adna misqala dzarratin minal iman wa lam ya'mal khairan qat. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini tidak menafikan, tidak menolak adanya orang-orang yang masuk surga yang mereka hanya punya iman seberat biji debu dan gak punya amalan kebaikan dari asal iman sedikit pun. Selain asal iman sedikit pun, gak punya kebaikan. Kebaikannya hanya asal iman. Pokok imannya saja masih ada. Kebaikan di luar itu gak ada. Jadi imannya hanya sebesar biji debu. Kecil apa besar? Kecil. Dia akan masuk surga. Padahal tadi surga dikatakan disiapkan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Jadi Allah siapkan surga untuk orang yang bertakwa itu tidak menolak kemungkinan akan masuk orang yang tidak sampai derajat takwa kepada ke surga. Sebagaimana neraka disiapkan untuk orang-orang kafir, ini tidak menolak kemungkinan akan masuk neraka orang yang tidak sampai derajat kufur. Jelas ya? Itu nah. Udah hisab belum? Udah. Insyaallah kita sampai di sini nih. Kita ulang-ulang sih, khawatirnya kita butuh pengulangan tadi ya. Jadi biar paham. Maksudnya seperti itu. Nah, kenapa nanti di belakang Ibnu Qayyim mengatakan jangan jenuh dengan penjelasan saya ini. Saya perpanjang masalah ini karena kita sangat butuh penjelasan ini, kata beliau. Ini pengalaman beliau banyaknya aneka ragam manusia yang kadang-kadang masalah akidah pun begitu, punya aliran sesat yang menyimpang dari akidah Islam, menyimpang dari iman. Dalilnya itu ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Berarti ini perlu diluruskan supaya kita tidak seperti itu, ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da shalah. Wallahu a'lam bishawab.